Hai Sobat Rexter, bertemu lagi dengan JKT Rex di segmen Rex News. Untuk episode kali ini, kita akan membahas mengenai Taman Mini Indonesia yang baru-baru ini diambil alih oleh pemerintah. Ini ceritanya. Baru-baru ini, Taman Mini Indonesia Indah diambil alih oleh pemerintah. Kenapa diambil alih? Ternyata hal itu terkuak setelah adanya gugatan perusahaan dari Singapura. Taman Mini Indonesia Indah yang merupakan objek wisata ternyata menjadi objek sengketa. Perusahaan yang bernama Mitora dari Singapura meminta ganti rugi 584 miliar ke 5 anggota keluarga pemilik Taman Mini Indonesia Indah tersebut. Keluarga apakah itu? Pasti sobat-sobat Rexter tahu. Sebuah gugatan perdata yang ramai dibahas di media massa sejak 6 April 2021 mengingatkan kita betapa berbagai dampak kebijakan dari Orde Baru masih terasa di Indonesia sampai sekarang. Meski detail kasusnya belum dibahas, tapi dokumen salinan gugatan itu dapat membantu Sobat Rexter memahami bahwa kasus ini terkait dengan pembangunan Taman Mini Indonesia Indah. Menurut informasi, perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan disebut pihak penggugat adalah perusahaan konsultan bisnis asal Singapura, yaitu Mitora Pte Ltd. Perusahaan Mitora ini menuntut pemilik dari Taman Mini Indonesia Indah sebesar 584 miliar. Tepatnya mereka menuntut jatah tanah 20 hektar di Taman Mini Indonesia Indah beserta Museum Purna Bakti Pertiwi. Waduh, banyak juga ya. Dan kasus ini ternyata sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak 8 Maret 2021. Wow, baru-baru ini banget ya. Dengan adanya sengketa tersebut, dan kita berbicara mengenai penguasaan Taman Mini Indonesia Indah, meski tak ada jelas kaitannya dengan gugatan ini atau tidak, tapi sejak 31 Maret 2021, Presiden Indonesia saat ini yaitu Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden yaitu nomor 19/2021 yang mengatur alur pengambil alihan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah dari Yayasan Harapan Kita ke Sekretariat Negara. Perpres ini sekaligus mengakhiri Kepres 51 tahun 1977 yang ditandatangani oleh Presiden kedua Indonesia yaitu Bapak Soeharto yang dahulu menyerahkan hak kuasa dan kelola Taman Mini Indonesia Indah kepada Yayasan Harapan Kita. Menurut keterangan Pak Pratikno, status 46 hektar tanah di Taman Mini Indonesia Indah adalah hak pakai atas nama Sekretariat Negara karena memang negara tidak boleh mempunyai hak milik, tapi selama 44 tahun, tepatnya sejak 1977, Presiden Republik Indonesia saat itu memberi hak penguasaannya kepada Yayasan Harapan Kita, yang notabene petingginya anggota keluarga Presiden yang membuat Kepresnya. Kita kembali sejenak sejarah Taman Mini Indonesia Indah, yang dulu kalau kita sekolah itu merupakan destinasi atau tujuan kalau kita tur sekolah. Atau kadang-kadang tur dari kantor. Ya karena lokasinya dekat juga di Jakarta dan lumayanlah untuk melepas penat. Sekilas sejarahnya, pembangunan Taman Mini diinisiasi oleh istri Presiden Soeharto, yaitu Ibu Siti Hartinah yang ternyata terinspirasi dari Disneyland di Amerika Serikat. Ibu Tin, panggilan dari Ibu Siti Hartinah, ingin mempunyai wahana dan taman bermain seperti Disneyland tapi di Indonesia. Bukan hanya seperti Disneyland tapi juga memiliki kearifan lokal. Idenya, Taman Mini Indonesia Indah adalah brief resume dari miniatur wajah kebudayaan Indonesia, diwakili dengan rumah dan baju adat semua provinsi. Proyek pembangunannya dimulai pada 30 Juni 1972. Pada saat itu banyak protes keras dari berbagai elemen Indonesia, terutama mahasiswa. Saking kerasnya protes atas pembangunan Taman Indonesia Indah yang saat itu dibilang aduh hanya buang-buang duit saja, pimpinan TNI saat itu sampai harus turun tangan melarang unjuk rasa dan diskusi kritis tentang proyek dari Taman Mini Indonesia ini. Nah, proyek ini termasuk mega proyek pada saat itu. Dengan berjalannya waktu, akhirnya Taman Mini Indonesia Indah selesai dan diresmikan pada 20 April 1975. Seperti yang kita ketahui,
Ikon dari Taman Mini Indonesia Indah adalah apa? Sobat Rexter tahu gak? Yaitu Teater Keongmas, yang memang sekilas desainnya hampir menyerupai Sydney Opera House yang terletak di Australia. Gambar Teater Keongmas ini dulu sering banget ada di buku-buku pelajaran anak-anak sekolah di Indonesia. Setelah 2 tahun dari peresmian Taman Mini Indonesia Indah, Kepres yang tadi sudah gue sebutkan itu, yaitu Kepres yang dikeluarkan oleh Presiden kedua dari Indonesia, diterbitkan. Dan di situ disebutkan atau ditetapkan bahwa Yayasan Harapan Kita adalah sebagai pengelola tunggal dari Taman Mini Indonesia Indah. Di balik Yayasan Harapan Kita itu, teman-teman pasti tahu dong, bahwa yayasan ini membentukan dari keluarga yang nggak jauh-jauh dari presiden yang kedua. So, gimana Sobat Reckers? Menurut kalian, apakah lebih baik Taman Mini diambil oleh pemerintah saat ini, atau tetap dibiarkan oleh dikelola sebuah yayasan? Kalau menurut gue pribadi, memang harusnya dikelola oleh pemerintah. Karena dulu dibangunnya pasti dengan dana pemerintah. Dan saatnya ini kembali menjadi kekayaan bangsa ini. Memang ada desas-desus yang mengatakan pemerintah mengambil karena akan menjual dan akan menjual untuk membayar hutang. Sebenarnya nggak gitu kok. Gue yakin tujuannya pasti baik. Tapi apapun itu, kita sebagai rakyat Indonesia, kita harus mendoakan yang terbaik untuk bangsa ini. Itu saja. Semoga kalian paham mengenai kasus Taman Mini Indonesia Indah ini. Dan semoga dengan diambil alih oleh pemerintah, Taman Mini Indonesia menjadi lebih indah. Oke, Sobat Rexter, itu aja. Please jangan lupa untuk komen, subscribe jika kalian sangat menyukai channel ini, dan mendukung channel ini. Dan kami doakan Anda sukses selalu. Jangan lupa jaga kesehatan, and see you again.